Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para santri, para jamaah Majelis Al-Karomah yang insya Allah mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perilaku seorang murid dalam berguru, hendaknya tidak berguru kecuali kepada seorang guru yang ar-rasikhuna bil ilmi, yaitu orang yang dalam pengetahuannya tentang agama, baik agama secara syariat maupun agama secara hakikat. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan guru yang dicarinya dan memohon kepadanya agar diterima menjadi muridnya, apa kemudian yang terjadi? Persyaratan yang diminta gurunya adalah kesabaran untuk menjaga tata krama adab, menjaga tata krama kepada gurunya, yaitu bersabar menanti tahapan demi tahapan pelajaran tanpa mendesak atau mempertanyakan sesuatu yang belum dibahas, tidak menentang dan tidak memprotes gurunya. Kalau kita memasuki sebuah thariqah, maka ada satu persyaratan. Seorang murid harus dibaiat atau berjanji setia kepada gurunya. Ini sudah umum terjadi. Dan sekarang ini kita belajar tentang kisah yang dituangkan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Musa ingin berguru ya kepada Nabi Khidir alaihi salam. Dalam Al-Quran dibahasakan Nabi Musa menaruh harapan besar untuk diterima menjadi murid. Nabi Musa berkata kepada Khidir, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ya, ini ada di surat Al-Kahfi ayat 66. Lalu sang guru menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ya, surat Al-Kahfi ayat 67. Nabi Musa tercengang sejenak sambil berpikir, bagaimana mungkin calon guru yang baru dijumpainya mengerti kalau dia tidak sanggup untuk bersabar. Nabi Musa kembali menjawab, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amran. Insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan
apapun. Surat Al-Kahfi ayat 69. Pada akhirnya kemudian Nabi Musa diterima sebagai murid. Namun ketentuan pertama yang harus dipenuhi Nabi Musa dari gurunya ialah qala fa in taba'atani, ya, qala fa in taba'atani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Jika kamu mengikutiku, janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Surat Al-Kahfi ayat 70. Kemudian keduanya berangkat ke sebuah tempat yang tidak jelas dan keduanya tiba di sebuah tempat di pinggir pantai. Di pantai sang guru melakukan sesuatu yang sangat aneh bagi Musa, yaitu melubangi perahu-perahu nelayan miskin di tempat itu. Musa spontan menyatakan keberatannya. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad jita syai'an imra. Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Surat Al-Kahfi ayat 71. Nah, pertanyaan Nabi Musa yang walaupun diyakini secara akal normal, secara akal tidak ada yang salah, ya, secara logika tidak ada yang salah. Namun sang guru menganggap sikap batin yang mendorong Musa mengeluarkan pertanyaan dan tanggapan belumlah mencerminkan murid yang pantas untuk memperoleh ilmu laduni. Surat Al-Kahfi ayat 65. Kemudian gurunya memberikan teguran. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku. Ya, surat Al-Kahfi ayat 72. Kemudian menyadari kekeliruan dengan kelancangannya mempertanyakan kebijakan sang guru, Nabi Musa memohon maaf kepada gurunya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Surat Al-Kahfi ayat 73. Jadi apa yang dialami Nabi Musa mengingatkan kita kepada sikap malaikat yang mempertanyakan kebijakan Tuhan untuk menciptakan pendatang baru yang bernama Nabi Adam dari jenis manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, mereka berkata, para malaikat ini, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau, ya Allah. Kemudian Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Menanggapi tanggapan balik Allah di ujung ayat tersebut, malaikat juga memohon ampun terhadap pelancangannya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 32. Seandainya Nabi Musa menyadari dan belajar dari kesalahan atau ending dari cerita malaikat ini, tentu tidak akan terjadi teguran dari gurunya Nabi Khidir. Seperti kita ketahui, pada akhirnya malaikat memahami rahasia besar yang terkandung di dalam diri manusia. Mengapa ia diciptakan? Nah, permohonan maaf sang murid diterima. Dan keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Ujian kedua terjadi bagi Musa ketika keduanya menjumpai kerumunan anak-anak kecil sedang bermain. Dan gurunya tiba-tiba dengan sengaja membunuh salah seorang di antara anak-anak itu. Alangkah kagetnya Nabi Musa dan spontan memprotes dan menyatakan penyesalan perbuatan gurunya dengan mengatakan, "Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang munkar. Surat Al-Kahfi ayat 74. Gurunya dengan tenang menegur muridnya dengan bahasa yang sama. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dengan lembut Nabi Khidir mengucapkan itu. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Surat Al-Kahfi ayat 75. Nabi Musa berusaha untuk bersabar dan meminta maaf terus kepada gurunya. Ia meyakinkan gurunya dengan mengatakan, qala in sa'altuka an say'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni qadra. Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Surat Al-Kahfi ayat 76. Akhirnya sang guru mengizinkan Musa mengikutinya. Perjalanan keduanya dilanjutkan ke suatu arah yang tidak jelas. Nabi Musa mulai melihat keraguan di dalam dirinya terhadap keabsahan gurunya. Ya, ada keraguan terhadap diri gurunya. Seolah-olah ia ragu apakah ia tidak salah pilih guru. Akhirnya keduanya berhenti di sebuah reruntuhan bangunan tua. Sang guru memintanya untuk membangun reruntuhan gedung ini. Musa dengan penuh semangat mengerjakannya dengan harapan mungkin di gedung inilah nanti akan mulai belajar dan diajar oleh Nabi Khidir. Setelah sekian lama Nabi Musa belum pernah merasa diajar dari gurunya. Alangkah kagetnya Nabi Musa setelah bangunan tua ini selesai dipugar lantainya. Sang guru memintanya untuk meninggalkan tempat itu. Nabi Musa akhirnya bertanya, untuk apa kita menghabiskan waktu dan energi membangun bangunan ini setelah selesai lalu ditinggalkan begitu saja.
Mendengar pertanyaan yang bernada protes ini, sang guru akan meninggalkan muridnya. Musa pun kelihatannya tidak keberatan, karena yang diperoleh selama sekian lama hanyalah berbagai keanehan yang kontroversial. Namun sebelum keduanya berpisah, sang guru sejenak memberikan penjelasan kepada muridnya. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullas safinatin ghasba. Adapun bahtera itu, kapal itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang ingin merampas tiap-tiap perahu atau tiap-tiap bahtera itu. Surat Al-Kahfi ayat 79. Sedangkan pembunuhan anak kecil dijelaskan fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Surat Al-Kahfi ayat 81. Penjelasan terakhir mengenai pemugaran bangunan tua itu, wa ammal jidaru fakana ligulaimaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Surat Al-Kahfi ayat 82. Mendengar penjelasan dari Nabi Khidir, Nabi Musa hanya bisa tercengang sesaat setelah gurunya meninggalkannya. Akhirnya Nabi Musa sadar bahwa pelajaran tidak mesti harus di dalam sebuah ruangan yang dilakukan dengan cara-cara pengajaran konvensional. Terkadang pengajaran bisa ada dimanapun kita berada. Bisa di jalanan, bisa di kebun, bisa di kamar, bisa di sekolahan, bisa di gunung, bisa di lautan, bisa di rawa, bisa di sungai. Tidak ada batas pelajaran itu. Terutama adalah pelajaran kearifan sebagai seorang murid yang memang mengikuti gurunya. Man taba'ahu, orang yang mengikuti gurunya. Wa ma ma'ahu, dan apa yang mengikuti gurunya. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada orang yang sangat peduli sekali kepada diri kita kecuali adalah guru kita, orang yang menuntun kita menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar kearifan ternyata tidak mesti membutuhkan media yang lengkap.
Pelajaran kearifan itu melekat di dalam pengalaman setiap derap langkah. Dan turun naiknya napas seorang anak manusia. Pengalaman hidup adalah guru kearifan paling sejati. Akhirul kata, Al-Fakir, saya mengucapkan kepada murid-murid saya, selamat belajar dalam kehidupan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.